Industri tekstil merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Indonesia. Kota Cimahi, Jawa Barat adalah salah satu sentral industri tekstil di Indonesia. Dalam kurun waktu 4 tahun, jumlah industri tekstil di Jawa Barat meningkat dari 839 menjadi 1062 pabrik dengan rata-rata pertumbuhan jumlah industri tekstil sekitar 8,21% per tahun. Proses pengolahan tekstil di industri akan menghasilkan limbah, terutama berupa limbah cair. Sebelum dibuang ke lingkungan perairan, air limbah harus diolah sehingga sesuai dengan baku mutu, agar tidak menimbulkan pencemaran. Namun, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2018, ada beberapa pabrik di Kota Cimahi yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah, sehingga dapat memberikan dampak terhadap kebutuhan air bersih di Kota Cimahi. Pencemaran air dari industri tekstil di Kota Cimahi berupa limbah cair yang berasal dari proses pewarnaan. Selain kandungan zat warna yang tinggi, limbah industri tekstil juga mengandung bahan-bahan sintetis yang sukar larut atau sukar diuraikan. Dalam pewarnaan, senyawa ini hanya digunakan sekitar 5%, sedangkan sisanya yaitu 95% akan dibuang sebagai limbah. Senyawa ini cukup stabil sehingga sangat sulit untuk terdegradasi di alam dan berbahaya bagi lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro yang beranggotakan Diki Wahyudi, Fatimah Mauludiah, Priska Aulia Aisyah, Indana Zulfa, dan Alfat Gofaru berinovasi dengan Wapurci, modifikasi membran ultrafiltrasi PES Gypsum dengan metode UV crosslinking dalam pemurnian limbah tekstil Sungai Citarum guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Wapurci, Water Purification and Treatment Technology, merupakan suatu inovasi pemurnian dengan teknologi crosslinking membran ultrafiltrasi PES yang telah dimodifikasi dengan gypsum untuk mengatasi masalah pencemaran limbah cair tekstil di Kota Cimahi dilihat dari kinerjanya yang praktis dan ramah lingkungan. Proses ultrafiltrasi atau UF adalah suatu teknologi pemisahan yang ramah lingkungan. Teknologi ini telah umum digunakan untuk menyaring protein, koloid, bahan organik, dan pewarna dalam proses pengolahan air. Secara umum, membran ultrafiltrasi dibuat dari bahan polimer seperti PES atau polyethersulfon yang terkenal dengan ketahanan kimia, termal, dan mekanisnya yang tinggi. Gypsum diaplikasikan pada membran PES, kemudian dikenakan sinar UV pada tingkat kekuatan tertentu sambil direndam dalam agen crosslinking pada proses UV crosslinking. Proses crosslinking ini menyebabkan terbentuknya ikatan kimia antara molekul PES dan gypsum yang menghasilkan ikatan silang yang kuat. Ikatan silang ini meningkatkan ketahanan membran terhadap kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan meningkatkan kapasitas filtrasi membran dalam menghilangkan partikel-partikel padat dan zat-zat terlarut dari air. Pembuatan membran ultrafiltrasi dilakukan melalui metode inversi fasa. Gypsum dengan konsentrasi tertentu dicampur dengan PES dalam pelarut NMP yang telah ditentukan konsentrasinya. Lalu, diaduk hingga membentuk larutan homogen. Larutan dope kemudian dicetak menggunakan mesin casting. Dan mengalami koagulasi dalam non-pelarut Aquades selama 24 jam. Membran yang telah melalui proses filtrasi dan menghasilkan variabel terbaik akan menjalani tahap crosslinking dengan paparan sinar UV
selama 15 menit dengan menambahkan glutaraldehid sebesar 1%. Membran yang terbentuk kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama semalaman untuk menghilangkan sisa non-pelarutnya. Membran ultrafiltrasi tes gipsum yang diproses dengan metode UV cross-linking untuk mengolah limbah cair tekstil diharapkan dapat memenuhi standar pembuatan membran dalam hal sifat mekanik. Untuk menganalisis karakteristik mekanik dan hidrofilisitas, pengujian dilakukan dengan menggunakan SWCA dan DWCA. Hasil analisis akan menunjukkan penurunan nilai BCA secara keseluruhan pada membran PES, di mana penambahan gipsum turut membantu meningkatkan sifat hidrofilik membran. Kemudian, keberadaan gipsum sebagai aditif dapat meningkatkan kuat rangka membran karena mampu mengisi serat polimer yang masih kosong, yang berpengaruh besar pada kekuatan tensil. Oleh karena itu, penambahan gipsum dapat meningkatkan sifat-sifat mekanik yang dimiliki membran. Selektivitas membran juga meningkat dilihat dari menurunnya nilai permeabilitas membran pada uji permeabilitas. Dengan kecilnya ukuran pori-pori yang terbentuk, akan meningkatkan selektivitas membran terhadap zat yang melewati membran. Selain itu, dibandingkan dengan membran PES murni, membran yang dimodifikasi menunjukkan tingkat penurunan fluks yang lebih rendah. Nilai zeta yang tinggi karena ion sulfat dapat menghasilkan gaya elektrostatik antara anion dan permukaan membran. Oleh karena itu, hal ini akan menghambat pembentukan potensi pengotoran pada permukaan membran selama proses penyaringan. Pada uji rejeksi Congorat, didapatkan hasil yang memuaskan di mana membran dapat memisahkan zat warna lebih baik dibandingkan membran PES murni. Internalisasi Visi Indonesia Emas 2045 dalam pembangunan manusia yang berorientasi pada lingkungan dengan melestarikan alam melalui aksi inovasi pengolahan limbah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi membran pada pengolahan limbah cair tekstil bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif produksi yang dilakukan manusia melalui penggunaan sumber daya yang lebih berdaya guna. Inovasi ini memiliki potensi besar dalam pengembangan membran ultrafiltrasi termodifikasi sebagai terobosan inovatif untuk mengisi permasalahan pewarna pada limbah cair. Penerapan teknologi berfokus pada modifikasi struktur fisika dan kimia agar dapat diaplikasikan secara efektif dengan kinerja 92,54% lebih baik dibandingkan dengan membran PES murni sehingga dapat mendukung ketercapaian Visi Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua, riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan bagi kemakmuran rakyat. Mari, kita sebagai generasi perubahan bangsa, jangan biarkan karya kita mati hanya sebagai karya tulis saja, tapi dapat diimplementasikan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.